Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua masih tetap semangat dan insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ustadz selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk berdoa sebelum belajar nak ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab 9 nak ya, yaitu mengerjakan sholat. Dalam bab ini ada 3 submateri yang akan kalian pelajari nak ya, yaitu yang pertama sholat dengan tertib, yang kedua bacaan sholat, dan yang ketiga perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya membahas satu submateri saja nak ya, yaitu sholat dengan tertib. Tentunya kita semua sudah memahami nak ya yang dimaksud dengan sholat. Bahkan sholat itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu merupakan sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan, di mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sebagaimana tata tertib sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perlu anak-anakku pahami bahwa tertib dalam melaksanakan sholat artinya sholat yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya nak ya. Selain itu, dalam melaksanakannya namanya sholat, kita harus tumanina ya, artinya tenangki dalam melaksanakan sholat. Jadi gerakan sholat itu tidak terburu-buru, sehingga sholat kita itu menjadi khusyuk. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan tertib artinya khusyuk itu dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan kita nah ya. Oleh karena itu kalian harus mengetahui apa sebenarnya keutamaannya itu sholat ya, agar supaya kita semua ini lebih memahami mengapa kita harus sholat ya. Jadi ada beberapa keutamaan sholat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, sholat itu adalah salah satu rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat nak ya. Yang kedua, sholat itu diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya itu disampaikan oleh Allah secara langsung. Dan yang ketiga, sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Dan yang keempat, bahwa sholat itu adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika anak-anakku rajin sholat, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sholat itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, itu sholat dapat menghapus kesalahan ya, dan menghilangkan keburukan. Dan yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketujuh, orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat akan mewarisi atau akan masuk ke dalam surga Firdaus. Dan yang terakhir, bahwa sholat itu adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku sekalian baca buku LKS Agamata, yaitu bab 9 mulai dari halaman 38 sampai dengan halaman 39. Nah, setelah anak-anakku sekalian menyimak video pembelajaran Ustadz dan setelah kalian semua membaca sesuai dengan apa yang Ustadz arahkan, tugas kalian tulislah bacaan niat sholat 5 waktu, mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh beserta artinya nak ya. Jadi niat sholat itu sholat 5 waktu, kemudian tulis artinya ya. Sekian materi untuk hari ini. Tetap semangat di rumah, dan pesannya Ustadz untuk kalian semua, jangan sama sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.